Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolos? Nah, sekali hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali menjumpai Anda di program Mereka Bicara. Dan hari ini saya berada di kantor Pegadaian Cabang Sidoarjo untuk bertanya-tanya langsung seputar apa sih Pegadaian itu dan kira-kira produk apa saja yang ada di Pegadaian ini. Dan kabarnya ada satu produk yang sangat menarik yang bisa memudahkan Anda yang memiliki niatan untuk berangkat haji. Nah, kalau ingin tahu jawabannya, langsung saya perkenalkan kepada Anda narasumber saya yang pertama. Ada Bapak Nur Hayanto, SPD MSI. Beliau adalah Deputi PT Pegadaian Area Surabaya 2. Apa kabar Pak Nur? Sehat Pak? Sehat ya Pak Nur ya. Di samping Pak Nur, ada Ibu Gita Puspita Harvey, selaku Regional Manager 8 Surabaya. Apa kabar Ibu Gita? Baik Mas. Sehat ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik Pak Nur, Pegadaian ini sudah sangat familiar sekali di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu dia. Sebenarnya Pak Nur bisa dijelaskan sedikit Pegadaian itu sudah berdiri sejak kapan sih Pak Nur? Karena sejak saya kecil sudah akrab sekali dengan nama Pegadaian gitu loh. Iya. Mas Dedi umur berapa sekarang berarti? Saya kurang lebih 28 plus. Wah, ini. Jadi Pegadaian itu sebenarnya zaman Belanda itu sudah ada Mas Dedi. Gitu? Ya. Tapi resminya itu 1 April 1901. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Mas Dedi belum lahir. Jadi sekarang usia Pegadaian itu sudah 120. Di tanggal 1 April 2021 kemarin itu. Wow, luar biasa. Sudah 120. 120 tahun. Kalau secara singkat Pak mengenai profil perusahaan ini, Pegadaian itu mencakup apa saja sih Pak? Dibentuk oleh siapa? Ya. Jadi Pegadaian itu adalah badan usaha milik negara. Kami BUMN. Ya, kami mempunyai 3 lini bisnis sebenarnya sekarang ini. Yang pertama yaitu pembiayaan. Jadi kita memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ada yang dengan sistem gadai, yaitu barangnya itu dijadikan agunan, disimpan di Pegadaian 15 menit cair. Ada yang sistem fidusia, cukup BPKB-nya saja, sertifikat tanahnya saja. Kemudian ada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan haji, kemudian ada membeli emas dan sebagainya. Nah, itu pembiayaan. Yang kedua, usaha lain. Ada usaha lain itu membayar online di Pegadaian, kirim uang bisa di Pegadaian. Terus yang terakhir adalah investasi emas, yaitu di Pegadaian itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, bisa menabung, bisa mengangsur, bisa arisan maupun tunai. Wow, ternyata banyak sekali Mas Dedi. Karena kalau secara sederhananya, kalau mendengar kata Pegadaian, pasti cuma ada barang yang kita bawa ke Pegadaian untuk berubah jadi uang. Jadi uang, ya. Padahal tadi ada banyak kali produknya ya Pak Nur. Banyak produk sekali. Nah, itu kan kami memang sudah lama ya, sehingga kami berbenah terus, baik kompetensinya, baik budaya kerjanya, penampilannya. Mas Dedi juga sudah lihat ya, Pegadaian sekarang beda sama Pegadaian yang dulu ya. Semakin meningkatkan fitur-fitur produk kami untuk memenuhi keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Terutama yang kecil ya, kecil sampai menengah bahkan atas. Karena kalau yang dulu image-nya adalah masyarakat kalangan bawah saja nih Pak, yang banyak kali masalahnya. Akhirnya solusinya ke Pegadaian begitu. Mesin ketik, cari dibawa semua ke Pegadaian gitu enggak ya Pak ya? Bisa, iya ada masih sepeda ontel masih ada Mas Dedi. Karena di belahan-belahan yang agak ke dalam gitu kan hal-hal yang itu masih dibutuhkan ya. Uang pinjaman 50.000 itu ada di Pegadaian. Bisa. Ya kalau secara hitung-hitungan kan rugi ya. Belum lagi listriknya, kertasnya dan sebagainya. Tapi ya itulah memang BUMN ini diciptakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya ya. Oke, kalau Ibu Gita sendiri tadi Pak Nur menyampaikan bahwa sebenarnya di Pegadaian itu ada juga investasi emas begitu ya. Nah, fokus dari Ibu Gita sendiri ini apa nih kalau di Pegadaian?
Kalau untuk di Pegadaian kebetulan saya ditugaskan di Galeri 24, Mas. Galeri 24 Ya. yang ada di belakang kita ini. Betul. Ini salah satu contoh outlet kami, distro kami yang ada di Sidoarjo. Kebetulan juga baru di sini per tanggal 1 April kemarin. Oke. Ya, jadi kami di sini itu melayani pembelian dan penjualan emas batangan dan juga perhiasan seperti yang ada di sini itu secara tunai, Mas. Galeri 24 ya. Betul. Ini ada di semua outlet Pegadaian atau hanya di outlet-outlet tertentu Bu Gita? Kalau untuk di Jawa Timur kita ada di 12 titik, Mas 12 Dedi. titik. Iya. Kalau untuk seluruh Indonesia kita ada di 105 outlet. Oke, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur ada 12 titik Iya, ya. baru ada 12 Baru titik. ada 12 titik. Iya. Jadi di sini masyarakat bisa berbelanja perhiasan ataupun emas batangan, sistemnya tunai begitu Betul. ya. Tidak ada yang dalam bentuk tabung atau semacamnya, enggak ada begitu. Untuk tabungan nanti ada. Nanti Jadi ada. ada namanya Krasida Tabungan Emas. Nah, itu nanti akan berkolaborasi dengan Galeri 24. Oke. Ya. Pak Nur, di antara produk-produk Pegadaian yang Bapak sebutkan tadi nih Pak, ada banyak sekali kan ya, yang saat ini paling banyak peminatnya, itu produk apa Pak Ya. Nur? Yang paling banyak diminati saat ini nih tabungan emas, Mas Dedi. Tabungan emas ya? Jadi selama ini orang menyimpan uang kan tambah laut, tambah hari, tambah tahun itu nilai uang akan semakin turun. Sekarang masyarakat mulai sadar untuk berinvestasi emas. Oke. Kalau emas ini tambah hari tambah naik meskipun hanya disimpan di bawah bantal saja ya. Sebentar Pak Nur, selama ini kan orang tabungan itu tabung ya Sebentar tabung rupiah, uang aja iya. gitu. Nah kalau di tabungan emas Pegadaian ini sudah sejak kapan Pak Nur? Nah, sebenarnya sudah lama ini Mas Dedi. Memang kami harus sosialisasi terus ke masyarakat. Jadi menabung emas di Pegadaian itu masyarakat itu membeli emas, emasnya itu dititipkan di Pegadaian. Mulai dari 10.000. Jadi selama ini mungkin orang menganggap kalau investasi emas harus ratusan ribu, harusan puluhan juta. Ini enggak. Cocok sekali untuk anak-anak sekolah, UMKM, orang-orang beca atau yang kecil-kecil itu ada recehan depan TV, depan kulkas, itu dimasukkan ke umplung gitu kan. Ketemu 10.000, 20.000 dibelikan emas di Pegadaian. Dicatat di dalam buku tabungan. Nanti dapat buku tabungan kayak buku bank gitu ya, buku tabungan di bank. Nah, sehingga uang 10.000 tadi dikonversikan jadi emas. Harga saat itu dapat berapa gram dicatat di dalam buku tabungan tadi. Nah, sehingga saldo sudah tidak berbentuk uang. Saldo yang tertera adalah Emas. Jadi sudah berbentuk emas. bahkan dengan 10.000 saja sudah bisa menabung. Membeli emas. Iya, membeli emas. Waduh, ini menarik ini. Apalagi saat ini kan kita tahu bahwa harga emas ini kan jarang sekali turun ya Pak. Iya, Nur, ya? turun sebentar saja. Naik lagi. Naiknya 2 kali lipat kadang. Nah ini kita harus tanya lebih dalam lagi nih sama Pak Nur tentang tabungan emas Pegadaian ini seperti apa Bolo. Kurang lebih apa saja sih keuntungan yang bisa kita dapatkan juga kalau kita memiliki tabungan emas Pegadaian. Tetap di Mereka Bicara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tadi sempat di akhir segmen 1 sudah sedikit dibahas oleh Pak Nur tentang tabungan emas ya Pak Nur ya. Ya. Nah itu syarat-syaratnya untuk memiliki tabungan emas apa saja Pak Nur? Ya, syaratnya cukup mudah, hanya pembukaan pertama 100.000 Mas Dedi. 100.000 untuk membuka tabungan Ya, ini ya? sudah ada emasnya nanti. Cukup KTP saja, mungkin identitas samalah standar. Ini sudah bisa langsung ke seluruh kantor Pegadaian? Bisa, kami sudah online. Oke. Kami sudah online. Nah, nanti teman-teman dapat buku tabungan seperti ini. Nah, 100.000 tadi sudah bisa membuka, sudah ada saldo gram emasnya. Oke, jadi 100.000 tadi sudah langsung terkonversi ke berapa gram Ya, emas ya Pak ya? Tapi ada administrasinya kalau Oke. Nah, Saya ke Bu Gita terlebih dahulu deh. Menarik nih soal yang di belakang Galeri 24. Ini kan memang terbilang masih baru ya Bu di Pegadaian ya. Nah, ini kalau di Pegadaian itu kan ada sempat kayak ada pelelangan barang yang mungkin tidak ditebus atau semacamnya. Nah, ini perhiasan ini barang lelang juga nggak Bu Gita? Ya, jadi kalau untuk Galeri 24 ini kita kan anak perusahaannya dari Pegadaian ya. Nah,
Untuk barang yang kami jual itu baru semua, Mas. Oh, bukan barang hasil Bukan barang lelang gitu ya. Ya. Jadi untuk perhiasan sendiri kita juga kerjasama dengan beberapa pabrik perhiasan, dan kami untuk sementara ini kami belum ada lokal perhiasan lokal. Jadi semuanya itu sudah pabrikan semuanya. Oke. Ya. Jadi yang untuk kondisi di sini ini yang kami jual adalah baru semua. Baik itu yang perhiasan maupun emas batangan. Oke, kalau ngomongin emas batangan, Bu Gita, di pasarnya kan ada banyak sekali brand-brand emas batangan begitu Betul. ya. Nah, apa sih bedanya emas batangan yang ada di sini maupun dengan yang produk yang ada di pasaran yang di luar itu? Jadi kalau untuk di kami, yang kami jual itu emas batangan, mungkin masyarakat itu lebih familiar kepada antam. Iya. Nah, di kami ada bermacam vendor pilihan, Mas. Jadi mulai dari antam, ada antam retro, terus juga ada yang kebetulan juga kami buat namanya emas batangan Galeri 24, brandnya kami sendiri. Terus juga ada UBS. Seperti ini ya, Bu Gita? Ini kebetulan kalau yang ini namanya Baby Gold. Jadi Baby Galeri ini mulai dari 0,1 sampai dengan 0,5 gram. Oh, ini yang sangat jadi terjangkau sekali. betul, jadi lebih terjangkau dan bisa untuk hampers, Mas. Oh, bener juga ya. Ya. Kalau ada ibu-ibu sisa lebihan uang belanjaan mingguan, betul. Nih, daripada ditabungin ke celengan ayam, nanti dicongkel anaknya beliin emas aja ya. Karena ini 0,5 gram. 0,1. Iya, mulai dari 0,1 sampai dengan 0,5 gram. Wow. Dan kualitasnya juga kadarnya 24 karat. Oke, kalau Bu di luar itu kan ada selisih harga gitu. Orang kan pasti memilih yang harga yang lebih murah. Ini tingkat keamanannya seperti apa sih, Bu? Jadi kalau di kami itu sudah tersertifikasi semuanya, Mas. Ya, baik itu yang sekarang pun yang baru, ini kami sudah ada barcode-nya. Oke. Ya, jadi sudah ada barcode-nya. Di sini bisa mengecek juga keasliannya di aplikasinya UBS. Wow, berarti kita sebagai customer lebih tenang ya, Iya. karena produknya sudah terbukti gitu Betul, keamanannya. betul. Oke. Pak Nur, ada yang mau ditambahkan mungkin tentang kalau emas kayak gini mungkin Pak Nur? Ya, bagi pemirsa ya, untuk investasi emas ini memang banyak sekali pilihannya, tapi harus hati-hati karena emas itu meskipun kita membeli emas itu ada resikonya, Mas Dedi. Ya. Ada resiko emas palsu. Jadi emas palsu itu bisa bermacam-macam juga, Mas Dedi. Misalnya beli perhiasan tapi dalamnya diisi dengan logam lain. Tuh. Atau misalnya beli perhiasan gelang, misalnya gelang ini satu putaran itu satunya ini karatasannya beda-beda. Bisa Itu juga kayak gitu ya, dinamakan Pak Nur, palsu. Bisa, ada yang di sini 6 karat, ada 10 karat, 18 karat, padahal secara utuh mungkin ditulis karatasannya tinggi. Nah, ini memang kata hatinya penjual saja sih mau untung besar. Ada resiko lagi, resiko itu emas bodong. Jadi ada kepemilikannya nggak jelas, hati-hati. Kalau di Pegadaian itu kan lembaga resmi negara, BUMN, dan kalau teman-teman membeli emas juga harus di tempat-tempat yang sudah terakreditas lah statusnya perusahaannya itu, sehingga misalnya ada sesuatu nanti bisa diklaim. Kemudian resiko penyimpanan. Nah, selama ini mungkin kalau kita punya emas nyimpen di rumah juga takut, dibawa kemana-mana juga nggak mungkin. Nah, ada alternatif dengan menabung. Nah, ini dia tadi. Kalau seandainya pingin yang kecil-kecil ya sekedarnya mungkin untuk di rumah, untuk hadiah. Iya. Oke, Pak Nur, kalau ngomongin soal tabungan emas ini paling tepat waktunya kita berinvestasi itu kapan sih, Pak Nur? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Saya tadi nggak bawa hadiah, Mas Dedi. Nggak apa-apa, Pak Nur, nanti setelah ini ya. Banyak orang yang nanya, kapan sih investasi emas ini yang tepat? Saat punya uang. Kenapa begitu? Ketika Mas Dedi saat ini punya uang, mau menunda, itu bisa-bisa nanti ketika menunda harga emas sudah berubah lagi. Atau mungkin Mas Dedi ini saatnya emasnya tinggi, tapi Mas Dedi ada uang ini. Segera aja nggak apa-apa, tinggi nggak apa-apa. Tapi pas Dedi sudah ada uang, itu nanti akan naik lagi, meskipun tinggi. Tetapi kalau Mas Dedi menunda, misalnya nunggu deh harganya rendah,
Ya kalau turun. Berarti bisa dikatakan saat yang tepat untuk berinvestasi ya saat ini juga ya Pak Nur ya. Saat Kalau punya ada uang. uang, kalau ada uang. Ya, jadi jangan kalau beli emas jangan melihat untung ruginya sesaat ya, karena emas ini tidak bisa langsung gitu. Paling tidak ada jeda waktu akan pasti untung. Paling tidak ketika kita membutuhkan dana cepat, nah ini paling gampang nih. Paling gampang. Iya benar ya Itu Pak salah Nur. satu keuntungannya. Oke. Nah kalau untuk usia-usia berapa nih Pak Nur yang kiranya bisa nih buka tabungan emas? Ini Sebaiknya di usia berapa? nih, Pak Anak-anak Nur? juga bisa. Karena itu tadi ya, Iya, pakai dengan QQ. 10.000 aja bisa Dengan bisa tabung ya. 10.000. Biasanya Mas Dedi ada di anak-anak TK itu kan dibawain 1.000, 2.000 untuk nabung. Nah, coba itu bisa diganti emas. Kita coba Mas Dedi, 1 juta dalam bentuk rupiah, Iya. 1 juta dalam bentuk emas. Oke. 6 tahun ke depan waktu mereka itu lulus, kira-kira harga sekolah sudah naik kan? Pasti. Uang 1 juta akan tetap 1 juta. Iya benar. 6 tahun ke depan. Iya. Tapi emas Naik. naik, Iya benar. mengikuti kenaikan harga pendidikan. Oke, 1 juta saat ini mungkin bisa untuk SPP 1 bulan, tapi 1 untuk bulan. 6 tahun ke depan Nah, Bisa berbulan-bulan. bisa satu SPP 1 bulan bisa 6 juta gitu ya Pak ya? Iya. betul. Tapi kalau emas beda, 1 juta sekarang, 6 tahun lagi harganya pasti lebih tinggi. Oh, luar Gitu. biasa. Kita harus sudah dulu, tetaplah bersama kami. Mereka bicarakan segera kembali saat lagi. Saya ke Bu Gita lagi deh. Bu Gita, di Galeri 24 ini, apakah juga mengakomodir keinginan masyarakat untuk berinvestasi emas juga? Caranya Sangat seperti apa? mengakomodir. Jadi kalau di kami memang melayani kebutuhan masyarakat ya Mas ya. Apalagi sekarang sudah banyak masyarakat itu sadar investasi emas. Nah di kami mulai ada banyak pilihan untuk emas batangan ataupun perhiasan, mulai dari yang berat 0,1 tadi sampai dengan 1 kilo pun bisa. Oke. Kalau antara emas perhiasan dengan emas batangan ini lebih enak, lebih menguntungkan berinvestasi yang mana sih Bu Gita? Jadi kalau bicara itu emas batangan dan perhiasan, dua-duanya sebenarnya sama-sama menguntungkan Mas. Karena kalau di kami pun perhiasan ketika itu dijual kembali ke kami, harga buyback itu mengikuti harga pasar pada saat Mas Dedi itu jual. Oke. Bedanya adalah kondisi pada saat itu ketika kembali ke kami masih dalam keadaan baik atau rusak. Oke. Cuman jadi itu kondisinya aja. yang mempengaruhi ya Bu Iya, Gita ya? betul. Oke. Kalau untuk di era digitalisasi saat ini dari Pegadaian sendiri, adakah semacam kemudahan ataupun mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan generasi milenial nih Pak untuk mungkin menabung atau mungkin berinvestasi emas? Ya kalau di Pegadaian sudah ada Mas Dedi. Jadi kami selalu meningkatkan teknologi kita ya. Kalau tidak gitu kita akan kalah bersaing ya. Jadi kita namanya ada Pegadaian Digital Service, itu ada di Play Store. Teman-teman nanti bisa lihat. Pegadaian Digital Service. Oke. Nah, di Di Play Store aja ya Pak? Play Store. Oke. Di situ nanti Mas Dedi bisa transaksi apa saja lewat itu tadi. Sama dengan tabungan emas. Mas Dedi sudah ada saldo 5 gram, butuh 1 juta. 1 juta saat ini mungkin kalau disamakan dengan emas 1 gram. Mas Dedi misalnya kalau butuh mau menggade atau menjual, tinggal tutul-tutul usap-usap layar handphone aja, langsung ngeling ke rekening Mas Dedi, nggak usah antri di Pegadaian. Wah, sangat memudahkan sekali ya untuk generasi milenial, nggak perlu susah-susah karena semuanya kan kita lakukan dari handphone. Kalau bank itu internet banking lah Mas. Iya, oh gitu ya. Nah, Oke. Nah Pak Nur, ini tadi sempat yang saya tanyakan, kalau untuk tabungan emas, ini ada satu penawaran yang menarik. betul. Jika memiliki beberapa gram tertentu, ini sudah bisa memiliki porsi haji atau bagaimana? Iya. Bisa dijelaskan Pak Nur? Jadi gini Mas Dedi, program atau produk ada lagi namanya Arum Haji, itu produk syariah. Termasuk juga tabungan emas ini produk syariah, jadi nggak ada riba di dalamnya, nggak ada bunga ya. Itu jika Bapak Ibu pengen berangkat haji, belum punya uang, jadi untuk mendapatkan nomor porsi haji itu kan
minimal harus punya tabungan haji 25 juta. Oke, 25 juta. Nah, kalau kayak saya ini pegawai negeri untuk mengumpulkan 25 juta itu kan yo awang-awangan lah. Besar gitu. Nah, di Pegadaian ini syariah juga itu cukup 3,5 gram saja. Misalnya ada emas di tabungan Mas Dedi ini 4 gram, 3,5-nya itu bisa diagunkan untuk langsung mendapatkan nomor antri haji tanpa menunggu punya uang 25 juta. Kalau 3,5 gram kan cuma Kalau berapa senilai nominalnya, Pak? 3,5 gram sekarang 3 jutaan lah. Tapi kok bisa dapat ini porsi Nah, haji? itu Gimana tuh, jadi Pak Nur? itu jadi kami juga bersiar lah ya, siar tentang penyempurnaan agama Islam bagi kaum muslimin ya yang berniat betul-betul ya. Jadi enggak nabung punya 25 juta dulu baru daftar. Tapi ini hanya 3,5 saja langsung mendapatkan nomor antri haji. Gitu. Jadi nasabah atau calon jemaah haji itu diberikan pinjaman 25 juta. Ditanam di tabungan haji yang ditunjuk, di bank mana yang ditunjuk, langsung diantar untuk mendapatkan nomor antri haji. Pinjam 25 juta, kembali juga 25 juta dengan sistem mengangsur sampai maksimal 5 tahun. Terus Pegadaian dapat apa kan gitu? Dapat apa untungnya? Untungnya. Nah, tadi kan sebagai agunan kan 3,5 gram. Itu ada biaya mukna namanya biaya simpan, diasuransikan, dirawat, itu menjadi ada biayanya. Itulah yang menjadi penghasilan atau bagi hasil dengan Pegadaian. Setelah lunas, sambil menunggu keberangkatan, kalau sudah lunas perhiasan ini akan dikembalikan lagi kepada nasabah. Oke, baik, sedikit dari Pak Nur, saya ingin meminta closing statement dari Anda. Tabungan emas Pegadaian, keuntungannya sudah banyak sekali yang kita bahas di sini. Apa yang ingin Anda sampaikan, khususnya tabungan emas ini saat ini bisa disarankan utamanya untuk kalangan apa dan keuntungannya apa sekali lagi deh Pak Nur? Ya, baik. Pemirsa, tabungan emas ini bermanfaat itu mulai dari usia anak-anak sampai lanjut. Jadi namanya kalau sudah punya emas, mau dirupakan jadi apa aja bisa, diuangkan cepat, aman, tidak dicolong maling karena dalam bentuk tabungan, gitu kan? Gak was-was ya. Nah, kemudian resiko palsu juga nggak ada, ini 24 karat, murni 24 karat. Jadi lebih terjangkau karena hanya 10.000 minimal. Jadi sudah saatnya masyarakat Indonesia ini biar kuat juga ekonominya dengan investasi emas. Untuk anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar ini sangat bagus sekali, terjangkau. Oke Pak Nur, sedikit sih, saya mau tanya mungkin mewakili masyarakat juga. Kalau tabungan emas ini nanti tariknya hanya emas saja atau bisa tarik uang juga? Oh Pak Nur? ya, kalau mau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan mengambil tabungan emas ini bisa dalam bentuk uang rupiah, langsung sama dengan menjual emasnya ke kami atau menggadai, langsung ditransfer ke rekeningnya atau minta cash ke cabang atau outlet-outlet terdekat. Bisa juga diambil dalam bentuk perhiasan berupa lempengan logam mulia, tapi kami butuh waktu untuk mencetaknya. Dari Bu Gita sedikit mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin masyarakat kalau saat ini masih banyak beredar di luar sana vendor-vendor penjual emas batangan, mungkin boleh deh main-main ke Pegadaian untuk melihat Galeri 24, silakan Bu Gita. Ya, jadi untuk Galeri 24 sesuai dengan tagline kami ya Mas Dedi ya, beli emas tanpa was-was. Jadi jangan khawatir kalau beli emas di kami, karena kami ini adalah anak perusahaan dari Pegadaian. Untuk jaminan kadar dan karatnya juga terjamin, tersertifikasi semuanya, baik itu emas batangan, perhiasan maupun berlian. Jadi semuanya benar-benar terpercaya. Beli emas tanpa was-was ke Galeri 24 Pegadaian ya. Betul. Bu Gita. Pak Nur, terima kasih atas waktunya bersama kami, dan Bolo, ini adalah akhir perbincangan saya dengan Pak Nur dan Bu Gita. Sudah banyak informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mulai saat ini juga, ayo ke Pegadaian, ayo cepat buka tabungan emas. Yang pengen belanja perhiasan, ibu-ibunya mau deket lebaran, ke Galeri 24 aja ya. Dan berangkat haji. Dan berangkat haji nih keuntungannya kalau memiliki tabungan emas. Oke? Ya, ini akhir perbincangan saya dengan Pak Nur Hayanto, SPD MSI, selaku Deputi PT Pegadaian Area Surabaya 2, dan juga Ibu Gita Puspita Harvis, selaku Regional Manager 8 Surabaya di program Mereka Bicara. Kita ketemu lagi di Mereka Bicara episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.